Walaupun kan kerjaan depan kamera ya, ngedrift tuh lebih gemeter, penyesuaian. Kayak belum ngeliat ada penonton, belum Jadi lebih pressure. susah ngedrift Oh daripada iya, acting ya. kalau menurutku 3, 2, 1, bola ditarik. Boleh berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oh, nice. disuruh pilih satu. Iya, shooting atau tanding? Seven speed udah di baju udah dipakai, mobil depan mata. Jadi hidup itu kan guys, hidup itu kan memang harus berbagi. Apalagi di dalamnya itu berdampingan antara kebutuhan dan hobi. Jadi kata orang gitu, kerja terlalu banyak juga tidak baik. Pokoknya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi harus dibagi dengan hobi, tapi hobi juga bermanfaat. Jadi mungkin aku tetap pilih dua-duanya. Tadi kan lu bilang katanya Om Mitro udah memilih pembalap terbaik buat Nugen. Berarti lu bisa ngasih podium ya? Lu kan terbaik. Insya Allah. Mau tahu Bisa. ya, kita nggak tahu. I bet you'd stick your head in fire. Maybe while you're too stupid to realize you got a demon sticking in us singing holiness and got me a live one. Ya sama pembalap kembali bajunya kayak gini. Mantap, mentorku. Seven speed. Langsung dia sekarang. Assalamualaikum. Warna. Salam, pembalap nih, balap karung. Oh, balap karung. Balap kuda. Balap dari batin ya. Iya, jangan aku. Hello guys, welcome back to the ILL Dul TV. My ILL Dul TV. Hari ini kita mau semacam bukan peresmian ya, tahun ketiga sama Seven Speed. Dan di sini ada formasi baru kita, pendatang baru Nugen, Gibran Fauzan. Halo guys. Dulu aku pernah di posisi dia awal-awal drift, posisi Nugen. Sekarang aku udah di Pro 2. Tahun ini dia sekarang baru masuk Nugen. Amin. Mudah-mudahan guys diberikan kesempatan bisa bareng-bareng ngejalanin hobi sama sahabat sekaligus rekan. Ini pasti seru banget. Dan bagaimana keseruan kita dalam mungkin halal bihalal juga sekalian ya. Karena abis lebaran kan sekalian silaturahmi bersama Seven Speed dan tim. Kenapa lu memilih untuk nyemplung di dunia drifting? Yang pertama, karena memang kita kan dari dulu suka otomotif sebetulnya. Dari zaman mungkin SMP kali dulu. Dari SMP kita udah suka banget sama mobil. Terus kita pada saat itu hiburan kita tuh nonton drift ya. Nonton drift. Kalau misalnya ditanya percaya nggak sih sekarang di posisi sekarang? Jujur enggak ya. Karena awal-awal pas Al gabung, maksudnya Al buat Seven Speed, Al latihan kan diajak untuk latihan bareng-bareng sama lu. Terus cuma dalam hati, ih keren banget ya, ih seru banget ya, karena ini adalah hobi sejak SMP dulu. Tiba-tiba satu waktu dan setelah berjalannya waktu ada tawaran untuk gabung yuk, wah gue kayak gue gak bisa berkata-kata lagi. Sekarang mulai paling fokusnya kita mau belajar aja ke depan sama guru. Ya gue nggak bisa guru. Gurunya Ada nih. Davin, ada Mas Riko. Jadi Vin, Mas Riko. Mas Riko. Ini dia dua suhu aslinya kelas Pro 1. Di atas nih, di atas nih suhu kita. Ini anak bawang. Ya ini Nugen. Aku Pro 2 baru naik. Kalau mereka dari dulu yang udah Pro 1. Pro 1 tuh ibaratnya Liga Inggris, aku Championship, dan ini anak bawang. Liga 1 atau Liga 2 gitu. Tapi plan terdekat udah ada ini belum sih? Kayak pertandingan ya? Ada bulan ini sebenarnya ya. Apalagi kan siapa aja yang dulu? 10 hari lagi. Kalau bisa sih Gibran. Mereka bertiga, kalau aku masih persalinan nih. Jadi belum bisa dulu nih, masih emergency. Maksudnya istri lu kan? Iya, istriku masih antara dudet itu. Suami siaga. Suami siaga. Tahu itu lagi ngedrift di Brojo kan susah. Nah, kira-kira Gibran ini siap 10 hari lagi tanding. Hah?
hari kan? Enggak. 10 hari lagi. 10 hari ya, 10 lagi. Gimana Gibran? Langsung loh. Apa? Enggak mungkin. Bisa aja kan besok Ya, latihan enggak nih. ada ya, enggak ada yang enggak mungkin. Besok kan latihan tanggal 9 Besok kan nih. mau latihan nih. Ntar misalkan dia udah proper udah oke, mereka approve. Gas bisa. Harus yakin dulu, pede. Yakin, kalau yakin sih yakin dulu. Gimana menurut Mas Riko sama David? Deal tuh. Ayo lah. Harus improve dulu sekali. Ya insya Allah lah, nanti kan pasti dilihat dulu latihannya seperti apa ya. Benar. Guru-guru, kalau memang dilihat dari latihannya, oh ini sudah bisa turun, ya mungkin turun. Tapi kalau perlu latihan lebih, ya mungkin dihukum Mungkin dulu. nggak perlu latihan nih. Mungkin sikat aja. Nggak mungkin gue datang malam-malam ke rumah dia. Al, Iya, pinjam ada simulator, simulator apa. aman. Nggak gampang guys, beda. Iya. Nggak gampang bro. Simulator gak gampang, hasilnya lebih gampang. Terus yang paling buat gue tremor ya, walaupun kan kerjaan depan kamera ya, Iya. ngedrift tuh lebih gemeter bro. Penyesuaian. Kayak Iya. belum ngeliat ada penonton, belum Jadi lebih pressure. susah ngedrift Oh daripada iya, acting ya? kalau menurutku. Tapi emang benar sih. Ya nggak, Karena lu setuju nggak? spotlight banget. Makanya pada saat dia turun waktu itu dan aku nonton sama Davin, sama Mas Riko, aku tanya, pertanyaannya di awal adalah gimana rasa lu di saat mau start? Udah, nggak usah liatin penonton Nah katanya. ya kan kalau misalnya syuting kan anggap aja kamera nggak ada, nah penonton anggap aja penonton nggak ada. Beda tapi ya, ini harus bener-bener skill yang gimana gitu. Iya sih. Makanya seri satu harus ikut dulu. Iya, Insya Allah, Mas. rasain dulu vibes-nya baru Jadi habis itu enak. Kedepannya udah biasa. Ya mohon bimbingannya lah. bimbingan kita sih turun aja. Oke. Turun. Yang penting dari diri sendiri dulu. Iya. Udah proof dari para suhu turun. Insya Allah kalau memang Diizinin kok, diizinin. Diizin. Bismillah. Iya, kan dilihat dulu latihannya gimana. Kalau orang udah promo beda ya omongannya, kan ini baru nih. Kalau promo bisa. Nanti lihat aja berarti ikut latihannya. Iya dong. Ikutin nanti latihan normal. Usah. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu bersama dengan saya. Takutnya bapak-bapak yang di depan nggak kenal saya. Saya Alexander Sitompul sebagai MC untuk acara kita kali ini. Biasanya kita jumpa di track balap sebagai komentator, tapi terima kasih banyak untuk dari pihak Seven Speed Motorsport sudah mempercayakan untuk saya bisa menghandle rangkaian acara ini. Dan senang sekali rasanya kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali. Ini seperti layout dan juga pastinya agenda yang sudah kita lakukan di 2 tahun belakangan ini dari rekan-rekan Seven Speed Motorsport untuk bisa lebih dikenal oleh rekan-rekan media, bisa lebih dikenal lagi oleh dunia melalui rekan-rekan untuk bisa meliput dengan sangat baik. Namun setelah itu kami mengucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih atas kehadirannya di mana dari tim Seven Speed Motorsport yang selalu memberikan kejutan dari tiap tahun ke tahunnya. Pastinya tidak luput dengan bantuan dan juga pastinya didukung dengan sangat baik bagi para seluruh pihak sponsor yang sudah hadir. Yang pertama yaitu adalah dari Krating Daeng. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya untuk Krating Daeng. Terima kasih banyak, terima kasih. Selanjutnya, wow, new sponsor sepertinya dari Seven Speed yaitu adalah Pertamina. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Dan sudah berada di depan lirik-lirik saya terus di sini ada Koko, luar biasa, terima kasih dari Axelera Ko, Jason Mursali, boleh berikan tepuk tangan bersama dengan tim dari Axelera, terima kasih. Dan di sebelah kanan juga sudah hadir di depan saya juga dari pihak Panci, Kojon dan juga Mas Ari, boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. The last but not least, new sponsor juga, inilah dia baju yang kita pakai, saya pakai kebetulan, belum dapat tuh Mas Ari? Belum, nanti kita proses. Om Mitro izin, belum dapat katanya. Ini dia, ada teman-teman dari aparel kita dari Yogyakarta, dari Broto Wali ataupun BRTWL. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan. Nah pastinya mungkin ada berhalangan hadir sehingga tidak bisa datang ke tempat ini. Dan teman-teman semuanya terima kasih. Silakan mungkin yang masih berada di belakang, saya persilakan untuk maju ke depan. Masih ada bangku yang berada di barisan ketiga yang masih kosong, boleh diisi. Terima kasih dan langsung saja kita mulai rangkaian acara ini teman-teman semuanya. Kita akan melakukan dari sesi press conference dan juga kita akan mengetahui lebih dalam lagi untuk sesi dari launching Seven Speed Motorsport, line up-nya siapa aja dan juga new weapon dari Seven Speed sendiri siapa aja. Seven Speed Motorsport akan kembali terjun di dunia industri drifting yang dimana dunia industri drifting ini semakin berkembang pesat.
dari tahun ke tahun. Kita tahu di tahun 2021 comeback Israel dari dunia drifting yang dimana sempat mati suri di tahun 2018 sampai 2021. After Covid kita kembali lagi dengan beragam cerita yang baru, dan kali ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa tahun 2026 semakin membaranya untuk industri dari drifting kita. Salah satunya tim yang benar-benar mempersiapkan dari A sampai Z dengan sangat baik, ya pastinya itu adalah Seven Speed Motorsport. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Seven Speed Motorsport, teman-teman. Terima kasih banyak, terima kasih. Langsung saja, inilah dia beberapa kategori dan juga para penggawa-penggawa yang akan diandalkan oleh tim dari Seven Speed Motorsport. Yang pertama, kita akan memanggilkan dari kelas, dulu kita menyebutnya Pro 2, sekarang kita berganti nama menjadi Pro AM ataupun Pro Amatir. Inilah dia untuk maju ke depan, yaitu adalah Al Ghazali. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Silakan Om, boleh diisi bangkunya, boleh berada di tengah terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Bukan Pro 2 namanya, Pro AM, Pro Amateur. Yes, Amateur. Oke, dan sekarang kita akan panggilkan, ada kategori yang sangat ditakuti para drifter-drifter kita, yaitu adalah kelasnya para raja. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya, kelasnya neraka, yaitu adalah Pro Class. Kita memiliki dua jagoan dari Seven Speed Motorsport, yaitu adalah Davin Agusta dan juga Rico Nugraha. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Malu-malu jalannya pelan-pelan, asik banget. Davin Fresh, Mas Rico, bukan Mas, karena orang Sunda, Rico, aman. Silakan boleh diisi. Oke. Kayak ginting. Siap. Last but not least, kita akan panggilkan, inilah dia satu drifter terbaru di kategori novice. Di tahun lalu kita menyebutnya kelas New Gen, sekarang tahun ini kita menyebutkannya itu adalah kelas novice. Dan kita akan perkenalan ataupun lebih kenal lebih dalam lagi dengan penggawa baru dari Seven Speed Motorsport untuk kategori novice class. Tidak lain dan tidak bukan, silakan, inilah dia Gibran Fauzan. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Silakan Gibran untuk mengisi bangku yang masih kosong. Terima kasih. Sekali lagi dong, boleh kita berikan tepuk tangan untuk all squad dari Seven Speed Motorsport. Terima kasih, terima kasih. Liriknya agak sedikit tegas ya. Kayaknya nggak ada briefing seperti ini Om Alek tadi ya. Tapi izin dari Akselera, boleh dong Ko Jason izin. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk menemani saya di samping sini. Sepatah dua katanya boleh berikan tepuk tangan untuk Ko Jason Mursali. Waduh, ini sangat impromptu ya mas, saya nggak ada persiapan apa-apa ini. Untuk Om Intro dan tim Seven Speed, terima kasih untuk sudah dikasih kesempatan lagi tahun ini supaya kita bisa bekerja sama. Harapannya untuk tahun ini supaya kita bisa berkah bersama ya. Targetnya udah pasti, kita harus podium bersama. Yes, boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Terima kasih banyak. Yes, mohon dimaafkan Ko Jason kalau misalkan saya dadakan nih manggil Ko Jason. Kalau yang ini sih udah biasa. Tadi udah lirik-lirik saya, no. Tapi tetap akan saya present perwakilan dari Vanci, Ko John. Boleh maju ke depan, boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Nama saya John dari Vanci. Hari ini saya mau sedikit cerita bahwasanya kenapa Vanci bisa jalan bareng dengan tim Seven Speed selama 2 tahun ini ya. Nah, jujur sebagai sponsor itu bukan cuman sekedar tempel logo atau branding ya. Kalau cuman itu mungkin kita nggak akan bisa lanjut seperti ini. Alasan utama Vanci itu simple ya, karena Seven Speed itu sejalan dengan value-nya Vanci. Nah, dari awal Vanci melihat Seven Speed ini bukan memikirkan tampil keren,
tapi mereka punya kualitas, detail, dan konsistennya. Nah, buat Vanci itu kan penting banget ya. Di setiap event, di setiap kolaborasi, mereka selalu kasih effort yang nggak setengah-setengah ya. Nah, itu yang bikin Vanci yakin. Ini sepertinya bukan soal kerjasama lagi, tapi ini adalah partner untuk tumbuh bareng ya, seperti itu. Nah, selama 2 tahun ini, Vanci itu ngerasain yang namanya komunikasi enak dengan Om Mitro dan serta timnya. Support lainnya itu 2 arah, saling berjalan. Nah, yang paling penting itu adalah saling percaya ya Om Mitro ya. Nah, serta sama timnya untuk drifternya. Maka dari itu Vanci bisa tetap jalan bareng sampai sekarang. Dan semoga kedepannya bukan cuma 2 tahun ini, tapi kita bisa jauh lebih panjang lagi. Amin. Karena kalau udah cocok, kenapa harus ganti? Oke, terima kasih banyak untuk tim 7 Speed dan serta seluruh yang sudah mensupport Vanci di kegiatan ini. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pojong. Speech yang sangat bisa dibilang keren. Dan sekarang kita sudah berada di depan kita masing-masing dan juga sudah melihat bersama-sama line up yang sangat-sangat kita nantikan aksi mereka di tahun ini untuk kejuaraan-kejuaraan nasional mungkin ataupun internasional. Kita pastinya akan menunggu aksi kalian. Nah, kita mungkin akan masuk ke sesi dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Tahun ini adalah tahun ketiga untuk di dunia drifting, betul Al? Apa sih persiapan untuk season 2026 dari versimu sendiri? Karena tahun ini akan fight habis-habisan di kelasnya anak-anak novice ataupun new gen yang baru naik kelas menuju ke Pro 2 bahasa lalu. Sekarang ada yang naik ya? Wah? Udah ada yang naik ke... Banyak? Lumayan, banyak. Nah, gimana persiapan Al sendiri untuk bisa fight di season kali ini? Oh, persiapanku sendiri untuk di Pro AM. Pro AM, yang penting sih konsisten aja. Tetap pada prinsip yang lalu, tetap konsisten, latihan terus. Nggak perlu mandang siapa lawan, tapi kalau aku sendiri sih lawan, kalau di drift ya itu lawannya adalah ego sendiri. Kalau kita bisa ngalahin ego sendiri, insya Allah kita akan bisa ngalahin mereka semua gitu. Oh, nice statement. Boleh berikan tepuk tangan dong. Ego sendiri yang akan menjadi musuh terbesar, tapi pastinya sudah bisa bersiap untuk bisa menghandle ego sendiri ya. Yes. Nice. Oke, satu pertanyaan dari saya sudah saya lontarkan ataupun saya sampaikan untuk salah satu drifter andalannya dari 7 Speed Motorsport. Ini berarti tahun ketigamu masuk ke dunia drifting ya. Dan dari 2 tahun sebelumnya, apa yang menjadi bekalmu untuk nanti untuk menghadapi tahun ketiga ini? Karena di tahun pertama kan new gen ya. Terus tahun kedua naik ke Pro 2, Pro AM. Nah, yang ketiga ini juga di Pro AM. Nah, apa perjalanan 2 tahun itu apa yang menjadi hal yang paling penting bagimu untuk menghadapi tahun ketiga ini? Terus tantangan menurutmu yang selain tadi diri sendiri, apa yang harus dilakukan untuk mengejar ke depannya bisa tampil lebih baik lagi untuk tim? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab. Di tahun ketiga ya pasti di tahun kedua aku merasakan adaptasi dari New Gen ke Pro 2 itu jauh banget berbeda. Kalau di New Gen kita masih bisa solo run. Kalau di musim kedua kemarin di Pro AM itu ada lawannya, jadi ada rivalnya, nggak sendiri. Kemarin masih penyesuaian, masih merasakan gimana sih rasanya tandem battle. Dan yang ketiga ini insya Allah aku juga udah sangat siap untuk menghadapi siapapun. Dan yang paling penting itu aja sih, determinasi, konsisten latihan, dan dengan kerjasama tim yang kompak. Dengan kalau ada tim yang solid, insya Allah kita bisa meraih podium. Jadi bukan cuma ego, tapi dengan tim yang solid dan kompak. Nice. Apakah sudah terjawab, Mas? Evaluasi dari 2 tahun setelah mengikuti drifting ini apa dari Mas sendiri? Evaluasinya ya paling
aku sering lihat video-video gimana aku tampil atau gimana aku melihat kesalahanku di mana, terus kita berdiskusi bareng. Di sini juga ada Davin, ada Mas Riko yang lebih lama berkecimpung di dunia drift, jadi aku bisa naik-naik mereka juga. Dan paling itu sih, aku dengerin masukan-masukan dari Davin, Mas Riko, dari para tim juga, dari mekanik. Karena tanpa mereka semua aku juga nggak akan bisa meraih itu. Oke, sudah terjawab Mas? Terima kasih banyak. Ada Kembali bertanya kepada Al, untuk tampil di tahun ini ada perbedaan nggak sih secara mentalitas, apalagi kan sekarang udah pengen menjadi ayah ya, mentalitas ketika maksudnya masih muda 2 tahun lalu masih free, kemudian sekarang punya tanggung jawab di rumah dan akan menjadi ayah, itu di dunia drifting yang punya kecepatan, akselerasi itu sangat terpengaruh nggak mental? Terima kasih. Oke, silakan Al. Mentalitas. Nah, kalau sekarang sih masih belum merasain ya, karena anaknya belum lahir. Jadi, tapi ya doain teman, yang pasti agak lebih berhati-hati, dan yang pasti juga karena ada anak nanti bakal jadi lebih bermotivasi untuk mendapat apa yang kita mau lebih gitu. Yes. Jadi tunggu berarti ya atas kelahiran nantinya. Kelahiran anak dulu kita rasain gimana. Nah ini pokoknya season 2026 akan seru, boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Terima kasih sudah cukup terjawab Mas. Terima kasih. Nah, Gibran sendiri kalau misalkan dilihat dari media sosialnya cukup suka dengan otomotif, betul? Betul. Kenapa memilih industri drifting? Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri kembali kali ya, karena ini kan mungkin masih baru. Saya Gibran Fauzan, yang saya hormati kepada rekan-rekan media, rekan-rekan sponsor yang berasal seperti keluarga, terus rekan-rekan lainnya dari Seven Speed dan tim Komitro, Al Ghazali, Davin dan Mas Riko. Jadi pertanyaannya tadi kenapa bukan tiba-tiba sih sebetulnya, kenapa tertarik untuk berkecimpung di dunia drift? Sebetulnya sejak SMP aku berawal dari bersahabat sama Al. Kita memiliki hobi yang sama, yaitu di bidang otomotif. Terus pada saat itu karena memang aksesnya belum memadai, ini kan kenakalan zaman itu nggak apa-apa ya, nonton drift yang inilah drift jalanan. Oke. Pada saat itu nonton, tapi kita nggak turun, kita cuma nonton aja. Nggak turun ya? Oh sempet ya. Terima kasih atas kejujurannya ya. Padahal udah sapuin media nih. Tapi kan zaman dulu, dan itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Nah pada saat itu melihat, kapan ya bisa kayak gitu. Terus singkat cerita, suatu hari ini Al bikin Seven Speed nih. Terus tiba-tiba, bro ikut dong latihan gitu. Oke deh, karena memang tertarik gitu. Pada saat itu nggak ada namanya berpikir sampai di tahap ini. Pas ikut datang dan melihat mereka pada pelatihan, wow keren ya. Dan disitulah energi itu semakin bertambah untuk kapan nih bisa kayak gitu, karena sahabat sendiri aja udah turun gitu. Dan alhamdulillahnya berjalannya waktu, Al kan suka iseng nih, Bran masuk mobil gitu, nih caranya begini. Davin juga pada saat itu, dan Mas Riko juga. Di situ tiba-tiba aku disuruh ikut untuk ngetes mobil. Nah disitulah semakin ternyata begini, emang seru banget ya. Terus setelah itu akhirnya mungkin kedekatanku juga dengan Al yang udah nggak perlu ini lagi lah, kita ikatan emosional kita udah nggak perlu ngomong lagi, tapi kita udah dari tatapan mata aja, lu mau ya Terus habis itu kenal sama Omitro, orangnya yang seru dan kita nyambung juga. Tiba-tiba ada kesempatan, Gibran mau latihan nggak gitu, tapi nggak semerta-merta karena ikut latihan terus langsung ikut, enggak. Tapi pada saat itu aku tahu banget Omitro mau ngetes dulu karena kan selektif. Seven Speed juga pengen memberikan yang terbaik kan untuk timnya gitu. Akhirnya dikasih kesempatan sama Omitro, coba deh latihan, mau lihat. Padahal kata-katanya ini santai. Omitro kan tipe kalau orangnya santai ya. Tapi pas lagi latihan, terus pressure aku tuh banyak mas. Karena apa? Ada Al.
ada Davin, ada Rico dan ada Mas, ada Pak Mitro. Di situ aku pressure banget Mas. Ya udah, pas udah itu alhamdulillah bisa berjalan dengan semestinya. Disitulah baru mulai ada penawaran kembali. Ayo, kalau memang mau sungguh-sungguh, ayo kita bareng-bareng gitu untuk podium gitu. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Tepuk tangan dong teman-teman dong. Itu sedikit sejarah cerita kenapa kamu bisa singkat aja. Mulai ingin nyemplung berarti. Betul, Baru betul. pengen nyemplung Baru ya sekarang. nyemplung. Awalnya berarti dari persahabatan, terus dari hobi bareng otomotif, betul. kebetulan. Sempat ikut Drift Street tapi sudah mengakui dosanya waktu Sudah itu ya. mengakui. Yes, betul. Dan sekarang melihat ada celah dan juga kesempatan yang diberikan kesempatan oleh dari tim Seven Speed pastinya. Berarti kamu pastinya tidak ingin menyanyiakan hal ini Betul, dong? betul banget Mas. Oke. Menurut aku ini adalah kesempatan besar ya? buat aku dan besar buat aku. Gitu. Terima kasih Seven Speed, Om Mitro, Al dan jajarannya semua. Terima kasih banyak, luar biasa. Itulah dia sedikit cerita gimana Gibran bisa ingin nyemplung untuk dunia drifting. Untuk tahun ini kan masing-masing sudah ada pengalaman setahun sebelumnya di kelas masing-masing kecuali Gibran. Nah, kira-kira tantangannya tahun ini tuh apa dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Nah, khusus buat Gibran, karena ini pertama kali terjun, kira-kira apa sih informasi yang udah dicari gitu tentang balapan di kelas kamu novice ini sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaannya. Tantangannya untuk tahun ini sebenarnya cukup banyak sih ya tantangannya. Tapi kita harus bisa ngadepin itu semua. Karena tantangan itu kalau nggak dilaluin, kita nggak akan tahu seberapa deras tantangannya. Tapi kita bakal memperingan semua tantangannya yang ada di track. Tantangannya? Oke, mungkin yang paling signifikan antara tahun lalu dan juga tahun ini ya, tantangannya yang akan dilalui itu seperti apa? Dari kelas pro sendiri ya Kak ya? Ya kita fokus di pro dulu, silakan. Paling dari segi mobil ya, biasanya tantangan terberat tuh itu sih. Kalau misalkan kita bakal dari tahun kemarin tuh kita banyak evaluasi tentang masalah mobil. Dan untuk tahun ini sekarang kita mulai menyempurnakan semuanya yang tahun lalu kita bermasalah dari mobil itu. Tantangannya dari situ sih. Oke, itu dari versi Rico yaitu adalah lebih mematangkan mobil untuk tahun ini. Dari tahun lalu pastinya ada permasalahan-permasalahan dan harus di-upgrade apa aja sudah tahu berarti ya? Ya betul. Berarti sudah siap tempur betul? Sudah siap. Mantap, itu dia yang saya pengen dengar. Nah sekarang Davin boleh, tantangannya apa Vin? Dari tahun lalu dan juga tahun ini, dari versi kamu silakan. Oke, jadi kalau untuk tahun ini ya, banyak banget mobil-mobil baru yang dengan power yang sangat tinggi. Dan juga banyak drifter dari Pro 2 yang naik kelas juga ke Pro 1. Jadi makin banyak tantangannya. Tapi untuk lihat tim kita sekarang berempat, nambah satu orang lagi Mas Gibran, Yugen, harusnya tim kita bisa jadi lebih kuat juga. Apalagi dengan sponsor, timnya juga solid, bisa dibilang udah kayak keluarga gitu. Pasti kita bisa sih, walaupun nggak mudah, tapi kita insya Allah bisa menang. Kita bakal fight terus, kita nggak mau setengah-setengah, kita mau give the best buat kalian semua. Kita juga pengen tampil, bisa menang juga untuk masuk ke podium gitu. Amin, nice. Boleh berikan tepuk tangan untuk Davin? Nice. Nah sekarang tantangannya untuk Al sendiri, bisa dibilang untuk di Pro 2 ini cukup panas ataupun Pro AM, yaitu adalah tahun lalu sudah melihat bagaimana sih panasnya Pro 2. Memang mungkin orang bisa menyepelekan, cuma Pro 2 ataupun Pro AM, ini anak-anak baru yang masih pada belum dapat feel-nya. Tapi pastinya Al udah tahu, 3 tahun berturut-turut melihat dari Yugen dan sekarang Pro 2. Gimana versi Al? Kalau kemarin sih Pro 2 tuh ada beberapa peserta yang emang udah kayak Pro 1 sih. Tuh, setuju. Iya kan? Betul. Tapi sekarang mereka udah naik 1 ya? Ada yang udah naik, ada yang masih pengen tetap di Pro AM. Jadi hati-hati ya. Oke. Jadi tantanganku itu aja sih. Kemarin ya ada beberapa yang emang udah skillnya di Pro 1. Itu tantangan terberat. Karena emang sebenarnya mereka ya sebenarnya harus ada di Pro 1. Cuma kalau bisa ada di Pro 2 ya itu tantangan terbesarku. Ya. Dan ya tantangan baru lagi adalah dari kelas Yugen yang naik ke kelas Pro 2 yang aku belum pernah lihat gaya mainnya mereka kayak gimana. Itu yang harus kita baca dan itu tantangan yang seru sih. Yes, jadi
bisa dibilang tahun lalu cukup banyak drifter-drifter yang menurut Al sendiri ini kayaknya gaya mainnya harusnya di Pro 1 atau mungkin Pro Class deh. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, tenang. Udah banyak yang naik kelas. Jadi lumayan aman dari Pro baru. Bisa dibilang aman, tenang aja Al. Oke, nice. Guys, boleh berikan tepuk tangan untuk Al. Terima kasih pertanyaan kakak. Sudah pastinya riset dan kebetulan kan beberapa dari 3 tahun 7 Speed ini berjalan, ada beberapa latihan itu aku ikut mas. Aku ikut, kebetulan Al dan Davin dan Mas Riko kita diajak bareng-bareng, ayo dong ikut latihan untuk nonton. Nah di situ aku sambil belajar dan aku betul-betul oh ini caranya gini ya, oh ini caranya gitu ya. Terus aku juga bahkan sampai belajar dari lihat video pasti. Betul. Kedua dan lainnya juga aku latihan ini simulator mas. Oh iya. Dari Membantu situ, sekali. membantu sekali. Yes. Bahkan pada saat itu lagi ada kerjaan, terus pulang-pulang karena Al punya simulator kan. Yes. Al gue ke rumah lu ya. Oke, Itu latihan juga bareng. latihan bareng. Oh yaudah sini deh gitu. Ya. Latihan karena pengen betul-betul mengasah ini seperti apa sih. Jadi di saat nanti turun di sirkuit atau latihan itu udah bisa menyesuaikan gitu. Oke, Gitu jadi sih. seperti itu persiapannya. Riset udah pastinya, Riset udah sempat melihat pada saat sesi praktis dan melihat, oh ini calon lawan gua nantinya. Betul. Seperti itu ya? Betul. Oke, nice. Izin, pertanyaannya untuk siapa? Ingin mendengar jawaban dari siapa? Oke. Perwakilan untuk event balap nggak apa-apa siapa aja ya. Silakan, mungkin Davin boleh menjelaskan 7 Speed Motorsport tahun ini 2026 akan ikut serta di ajang event apa saja? Jadi untuk kejurnasnya sendiri, untuk kejuaraan nasionalnya ada di 6 round. Jadi round pertamanya itu ada di 10 hari lagi ya Mas Riko. 10 hari lagi. Dan untuk event internasionalnya kita bakal mengikuti yang namanya D1 GP. Jadi akan ada cukup aktif di 2 event ya. Jadi 6 round kalau tidak ada halangan akan ikut terus. Oke. Yang akan kita helatkan untuk round pertama yang akan kita mainkan di Sentul ya. Di Sentul betul. 10 hari lagi betul? 10 hari lagi. 16 17. 16 17. Oke, jadi cukup mepet ya. Cukup mepet dan bisa dibilang pastinya udah siap tempur dong. Udah siap. Nice. Oke. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir apa Mas? Izin. Oke. Alasan kenapa memilih kejuaraan nasional dan juga event internasional T1 GP Southeast Asia, silakan. Alasannya yang pertama karena mengharumkan nama Indonesia. Kedua, event yang dekat dulu karena event yang selain kejurnas lumayan jauh. Setelah itu yang D1 tuh itu ada berapa sih? Ya yang D1 ya salah satunya yang di Indonesia kita bakal ikut 2 round ya gitu. Untuk yang di luarnya mudah-mudahan juga kita bisa ikut serta juga di D1 yang di Filipina, Thailand sama Malaysia ya. Jadi alasannya itu untuk satunya pasti untuk mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional, betul? Betul. Karena kita mengetahui sendiri industri drifting di Indonesia semakin ditakuti dari Southeast Asia, bahkan mungkin bisa dibilang Asia. Jadi targetnya 7 Speed sendiri untuk tahun ini di ajang internasional apa aja? Untuk saat ini D1 sama SID. Targetnya untuk juara apakah ingin memberikan kejutan-kejutan aja atau gimana? Podium sih yang pastinya. Asik podium. Amin. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Yes. Belum ada sih, cuman pernah sempat kepikiran semacam apa sih, touring ya. Ya touring aku suka sih karena aku juga suka F1. Tapi itu masih belum terlalu fokusku sekarang. Tapi fokusku sekarang di kompetisi musim ini dulu aja. Tapi kalau untuk masuk ke musim touring itu ada kepikiran sih. Kunci apa yang ingin bisa kamu mainkan di tahun ini untuk bisa mengalahkan seniormu di sini? Sebenarnya jawabannya simpel sih. Apa tuh? Bisa dilihat dari umur ya. Ya, umur. Oh, maksudnya efek umur itu mempengaruhi
gaya berkendara gitu. Mempengaruhi kayaknya sih. Oh gitu. Saya tahu dalam hatinya Riko. Buruan kasih mic, saya udah gatel pengen jawab gitu kali ya dalam hati. Silakan dijawab Riko. Cik, sikatlah, izin. Nggak akan saya kasih tahu triknya. Oh gitu. Om Mitra boleh didengar? Boleh mungkin 2 tahun berturut-turut sama Seven Speed. Ada satu trik mungkin yang nggak bisa dibocorin ya, Ayah? Betul. Jadi Davin harus cari ilmunya setinggi-tinggi mungkin ya. Oke. Tapi targetnya dulu deh di kelas pro sendiri nih. Kita melihat contoh tahun 2025 kalian naik podium bersama-sama. Apakah setelah dari itu kalian sudah memainkan gaya team order? Kenapa saya ngomong team order? Sekelas F1 pun MotoGP ada namanya team order. Bila mana kalian lebih unggul di 1-2 round di awal, kalian akan mempersilahkan dan mengikhlaskan posisi tersebut kalian sebagai backup ataupun guardian di belakang. Apakah nantinya Seven Speed sendiri akan memainkan hal seperti itu? Tergantung momentumnya. Kalau misalkan kita ketemunya di dekat-dekat final, ya mungkin dan lihat poin yang tertingginya siapa, ya mungkin akan ada seperti itu. Oke, demi kebaikan tim pastinya dong. Betul. Oke, terjawab. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke. Burung pipit, burung dara. Seven Speed pasti juara. Lagi nggak? Ada yang mau challenge nggak? Ada lawan nggak? Buruan kita kasih kesempatan. Burung pipit, burung apa tadi? Burung dara. Seven Speed pasti juara. Oke. Jajas disimpan dulu ya poinnya ya untuk Mas Jawa Pos ya, betul ya? Oke. Ada lawan satu lagi. Ayo dong. Kita bantu cakep kok, tenang aja. Gak usah malu-malu gitu. Oke, ayo satu lagi. Kalau nggak ada berarti otomatis menang nih. Biasanya WO kalau begitu. Bayran kalau bahasa drifting, bayran, soloran. Oke, sekarang kita dengar penilaian dari judges kali ya. Karena nggak ada lawannya, mungkin dari Riko sendiri. Bagaimana tadi pantun dari abang siapa, Bang? Bang Rizky dari Jawa Pos, betul? Gimana, Pak? Cakep. Iya, Pak. Cakep. Kalau David sendiri gimana tadi, pantunnya oke gak? Pantunnya oke sih. Pantunnya oke ya? Nah. Masuk. Ada kemungkinan kita pakai nanti. Ada kemungkinan akan kita pakai nantinya untuk ini ya, apa namanya, posan fit, boleh ya? Ya namanya kan kita udah kasih baju, tolonglah gitu. Gini aja penentukan, pantunnya bagus atau enggak, kalian boleh memberikan jempol bila mana bagus, kalau misalnya nggak bagus kasih bawah ya, oke? Hitungan mundur, 3, 2, 1. Jempol, cakep, tepuk tangan dong, Barik sih, selamat. Bajunya boleh disiapin nantinya ya, semoga aja ada size-nya, oke? Nah, oke, siap. Agak sedikit ngeyel ya, oke. Ya udah, berarti selamat Bang, ya. Aman ya, boleh berikan tepuk tangan dong dari Jawa Bang, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, sepertinya untuk sesi dari press conference kita sudah kita selesaikan. Kita akan melakukan photo session bersama di sini, di mana saya persilakan untuk para judges itu, para drifter. Ya iyalah, Indonesian Idol. Nggak, biasa kan drifting saya MC-nya nih. Saya udah ngeliat, udah hades nih. Otak saya udah ke brainwash di sini. Mohon maaf. Boleh berdiri yuk, para drifter dari Seven Speed Motorsport. Terima kasih banyak. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk para drifternya terlebih dahulu. Namun sebelum itu boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya dong. Terima kasih. Oke. Berikan senyuman yang terbaik. Boleh sedikit merapat. Sebentar, boleh sedikit merapat. Para drifter silakan berfoto. Berikan senyuman yang terbaik kalian. 3, 2, 1, senyum terbaik. 3, 2, 1, tangannya jangan lupa. Seven Speed-nya dong, jangan kelupaan. Oke, 3, 2, dan 1. Seven Speed. Itu dia. 3, 2, 1, izin. Mereka yang bekerja keras bisa dibilang mungkin mobil belum siap, mereka akan paling lama pulangnya mempersiapkan mobil untuk siap tempur. Ini dia mekanik-mekanik dari Seven Speed Motorsport. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Boleh diapit para drifternya kiri dan kanan, boleh 2 di kiri, 2 di kanan. Silakan. Oke, dengan gaya formal dulu. 3, 2. Oke. Silakan teman-teman, boleh diabadikan. Inilah dia teman-teman semuanya. Mereka bukan hanya para drifternya, namun para mekaniknya akan bekerja keras, ekstra dan baik untuk bisa meninggikan nama Seven Speed Motorsport di kancah nasional dan juga internasional. 3, 2, 1. Tangannya dulu. 3, 2, dan 1. Oke, saya persilahkan untuk para drifter dan juga para mekanik boleh menuju ke depan, dan juga para sponsor kita Vanci dan juga Axelera dan juga Omitro, rekan-rekan media kami persilahkan untuk menuju ke depan. Teman-teman kelihatan semua angle-nya seperti ini? Kelihatan? Oke, hitungan 3, 2, 1 kamu tarik. Oke.
sampai 1 para tim dan juga drifter dari Seven Speed akan menarik dari kain hitam ini untuk melihat livery yang akan kita andalkan di tahun ini dari season 2026. Hitungan mundur, siap-siap, tangannya boleh memegang kainnya. Hitungan dari 3, 2, 1, boleh ditarik. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Oh, nice. Ini dia teman-teman semuanya, livery terbaru dari Seven Speed Motorsport, dilapisi oleh Vanci dengan sangat luar biasa, Axelera, Pertamina, dan seluruh sponsor. Silakan keseluruhan boleh kita berfoto bersama dari sponsor dan juga para drifternya dulu. Silakan, nanti mekanik kita undang sebentar. Nah, oke, lihat ke tengah dulu boleh. 3, 2, lihat ke arah kiri. 3, 2, 1, dan lihat ke arah kanan. 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ko dan juga Ko Jason boleh berikan tempat. All drifter, all mekanik boleh bergabung. Halo teman-teman, Maya Al Dul TV. Sekarang tadi kita habis peresmian mobil terbaru dari Seven Speed. Udah dibuka tadi, ditutup surprise buat semuanya. Ini benar-benar fresh from the oven. Kita persembahkan untuk semuanya. Ini adalah wajah baru dari Seven Speed di tahun 2026 yang akan dipakai sama Al, Davin, dan Mas Niko. Kalau aku yang mobil satu lagi yang pernah dipakai Al dan sudah pernah naik podium juga, Davin dan Al pada mobil itu. Dan ini displaynya akan dipakai sama Al nanti buat kejuaraan, untuk beberapa kejuaraan. Gitu guys. Gibran, gimana cara ngebagi waktu antara latihan dan syuting? Sinetron kan stripping. Iya ya. Awalnya agak bisa nggak ya? Tapi pas aku kemarin kan sebelum syuting aku udah beberapa kali ikut latihan tuh sama Seven Speed, sama Al dan lain-lain. Di situ biasanya mereka itu kan latihan di weekend. Dan itu bisa aku kondisikan kalau di weekend kan syuting juga libur. Jadi mungkin di saat aku libur syuting aku pakai untuk latihan kalau memang latihan. Dan kalau untuk event-event kejurnas atau di event-event kejurnas atau event-event kejuaraan, mungkin nanti aku akan koordinasi sama tim produksi syuting. Kira-kira kalau ini pertanyaannya menjebak terus nih guys. Kalau ini dari tadi di satu waktu harus memilih satu. Nah, ini jebakan nih. Disuruh pilih satu. Iya, syuting atau tanding? Seven Speed udah di baju udah dipakai, mobil depan mata. Jadi hidup itu kan guys, hidup itu kan memang harus berbagi. Apalagi di dalamnya itu berdampingan antara kebutuhan dan hobi. Jadi kata orang gitu, kerja terlalu banyak juga tidak baik. Pokoknya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi harus dibagi dengan hobi, tapi hobi juga bermanfaat. Jadi mungkin aku tetap pilih dua-duanya. Itu pertanyaan menjebak guys. Kalau saya pilih ini, wah nggak aman di sana. Saya pilih sana, waduh nggak aman di sini. Teman-teman penonton setia Maya Al Dul TV, minta doanya ya khususnya untuk Seven Speed dan rekan-rekan semua. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar, bisa mengikuti perlombaan-perlombaan event-event dengan baik dan bisa dapat podium. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Tontonin terus guys. Buat kamu dong. Kapan? Buat kamu pertandingan pertama di 10 hari mendatang. Buat saya. Buat saya udah kamera. Ke sinetron nih. Apa? Ayo editor pusing kan langsung elah bikin PR. Buat aku untuk 10 kan ini latihan ini dari hari ini ya. Aku nggak tahu ini dia upload kapan, pokoknya dari hari ini latihan kembali nanti di hari lusa, di hari Kamis. Setelah itu pokoknya dari hari ini untuk sampai kejuaraan perlombaan itu 10 hari.
Nah mungkin dilihat dulu nanti. Insya Allah aku ikut di latihan hari Kamis. Kalau memang mumpuni dan bisa untuk turun, ya mudah-mudahan bisa dan aman. Mungkin aku insya Allah ikut turun. Gitu. Ya minta doanya aja semoga lancar. Amin. Amin. Semoga dapat podium di awal karir di drifter bersama Seven Speed. Amin ya Allah. Doain ya guys. Bismillah. Maya Dulu TV pada seluruh penonton, itulah keseruan kami pada hari ini. Tadi line up terbaru dari Seven Speed di 2026, terus perkenalan juga keluarga baru ya. Tadi kan lu bilang katanya Om Mitro udah memilih pembalap terbaik buat Nyogen. Berarti lu bisa ngasih podium ya? Itu kan terbaik. Insya Allah. Nggak mau tahu bisa. ya. Sebetulnya itu permainan kata aja. Nggak mau tahu. Kata. Sebetulnya itu adalah strategi untuk mempressure gue sebetulnya. Ibaratnya awas lu ya. You have to walk the talk. Pasti. Not only talk the talk. Not only talk. Kalau bisa no talk. Do more. Iya nggak? Ya gitulah, itulah keseruan kita pada hari ini. Doakan semoga semuanya lancar. Lusa kan mau latihan, terus nanti mau turun kejuaraan di Davin dan Mas Riko. Mas Gibran juga. Insya Allah. Al ya berhalangan dulu. Pokoknya kita semua di sini berpadu pada dia ya. Harus podium. Kemarin Nyogen udah podium sempat. Tau nggak satu hal yang membuat gue paling pressure gue itu apa? Pas lu ngomong, Bran, itu mobil gua sama David itu udah pernah podium. Kalau lu nanti pakai mobil itu, lu harus podium ya. Benar. Podium. Iya. Gua disuruh mobil itu emang khusus podium. Iya. Guys, saya langsung tremor guys. Kayak kalau nggak podium gimana nasib gue gitu. Ya tapi kan yang penting kita bisa. I doing my best ya. I doing my best. Ya begitulah kurang lebih keseruan kita hari ini. Kita minta doanya ya Al ya, Davin, Mas Riko. Semoga semuanya lancar. Amin. Tanpa kendala dan diberikan kesehatan terus untuk kita semua. Amin. Podiumnya enggak? Dan kita dapat podium pastinya. Gitu. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Al, Davin atau Mas Riko. Coba kita level neraka kita nih. Level neraka kita coba. Neraka nih. Sebelumnya Nyogen harus menang. Aduh. Sekarang dari gua, Nyogen harus menang. Astagfirullahaladzim, makin. Kalau kita Pro 1, kita bakal usahain terbaik juga. Berujung kan lawannya juga tambah banyak dari Pro 2 naik ke Pro 1 kan. Jadi makin banyak lawan, kita juga harus siap untuk lawan gitu. Mobilnya juga speknya ngeri. Nggak main-main ya. Iya, ngeri semua. Itu yang baru apa? Yang baru, yang lama. Pro 2 ke baru juga, waduh itu gila juga tuh. Pro 1 yang baru-baru tuh. Cuman kita tetap nggak patah semangat ya. Enggak lah, ngapain. Kita tetap harus fight. Podium. Kita mah udah pernah ya. Iya. Belum. Itu mobil juara loh itu. Jangan itu makin pressure. Ya insya Allah guys. Mudah-mudahan kita akan melakukan yang terbaik untuk Seven Speed. Ya kan, bagaimana keseruan nanti mungkin bisa ikut ini ya latihan ya, tahu ya? Iya. Tolong diatur latihan ikut juga, baiklah. Ya begitulah teman-teman. Begitulah teman-teman keseruan kita. Pokoknya harapan dan doa kita untuk bisa jalanin semua dengan lancar dan baik tanpa kendala. Podium. Insya Allah semangat buat Davin dan Mas Riko yang nanti akan turun dan Mas Gibran. Insya Allah sampai ketemu di podium ya. Let's go. Seven Speed.